Shalom semuanya. Terima kasih buat Noni, terima kasih buat Oyo. Saudara, kalau saya dengar lagu ini, karena ini termasuk lagu favorit. Karena umumnya selalu Oyo yang nyanyiin lagu ini. Jadi, satu hal di mana reckless love, kasihnya Tuhan itu memang susah dipikirin, saudara. Alkitab sampai nulis, sekalipun itu melampaui segala pengetahuan. Karena memang nggak masuk akal. Karena memang nggak make sense, saudara. Ya, karena memang udah nggak karu-karuan, saudara. Jadi saya sering bilang sama anak-anak, nih lagu ini Reckless Love, saya sering terjemahin jadi kasihnya yang ugal-ugalan. Ya, saya selalu kalau dengar lagu ini nggak tahan. Nah, malam ini saya akan share tentang tema Natalnya, yaitu alami kepenuhan kasihnya. Dan kami dari tim Reva Family, saudara, kami tidak mau satupun dari Anda yang tidak mengalami kepenuhan kasihnya. Karena hanya inilah satu-satunya fondasi yang kuat yang membuat Anda dan saya akan terus tumbuh. Amin. Saudara, awal tahun ini Tuhan udah ingetin saya tentang temanya setahun itu kita bicara apa? Umumnya mostly kita akan bicara fokus tentang kasih Tuhan. Yang bukan teori tapi dialami. Saudara, beberapa saat lagi nanti saya akan mulai sharing, tapi sebelum itu izinkan saya menyapa beberapa teman-teman lama. Ya, saya nggak bisa lihat wajahnya satu-satu, saya nggak bisa scroll semuanya. Ya, tapi saya lihat beberapa teman lama yang gabung. Ada teman lama saya tadi udah sempat saya sebut, Pak Diji. Ya, seorang ahli, saudara. Ya, kawan lama. Ya, nggak lama ternyata anak saya ketemu, jadi unik. Tuhan itu baik. Dan ada beberapa teman lama yang lain, saudara. Ya, saya ucapkan selamat datang di family ini. Ya, saya harap kalau punya waktu, ya tiap Senin malam kita ada di tempat ini, di Zoom ini. Tapi memang ini hari adalah kita terakhir untuk Desember ini, habis itu tahun depan baru kita akan masuk lagi. Ya, buat teman-teman lain yang saya tidak sempat sebut, tapi ya saya ucapkan selamat datang, saudara. Ya, termasuk ada beberapa yang jarang datang, tapi sempat datang karena kesibukannya. Saya bersyukur anak rohani saya Chandra bisa gabung. Terima kasih. Ya, beberapa yang dari luar kota, termasuk yang luar pulau, termasuk juga luar negeri. Nah, saudara, sebelum saya mulai, hari ini saya dikagetkan, termasuk yang dari Makau, thank you buat kesetiaannya, kehadirannya, family kita. Hari ini, tadi saya dikejutkan sama WA dari anak rohani saya, yang tiba-tiba sekarang udah ada di Sydney, saudara. Dia mau gabung karena, ya, ngapain dia di Sydney? Ya, saya cerita sedikit aja dulu karena nanti rasanya tahun depan dia akan kesaksian langsung. Jadi dia sempat cerita bagaimana akhirnya dia menembus, saudara, ya full scholarship, beasiswa, saudara, untuk ngambil S3, saudara, PhD, doktor, ya. Dan Tuhan nggak tanggung-tanggung, tadi dia cerita, Tuhan kasih dia masuk ke USYD, saudara, University of Sydney, salah satu kampus yang terbaik di Sydney, di Australia, saudara. Sorry. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu begitu, saudara. Dia sempat cerita sedikit waktu itu daftar di kampus yang biasa, bukan Tuhan ya, sorry. Ya, dia nggak tembus, saudara. Tapi sekarang malah Tuhan kasihnya yang kampus yang bukan biasa, yang luar biasa. Amin. Ya. Nanti waktunya saya akan atur sama dia untuk kesaksian. Ya, saya nggak tahu dia nulis namanya apa di sini, tapi pokoknya kalau ada tulisan namanya Linda, itulah dia orangnya. Ya, jadi saya sangat senang, saudara, kalau ada anak-anak muda semangat sekolahnya demikian kuat, saudara.
Ya, kalau Anda semua juga terus mau belajar, innovate something, temukan sesuatu hal, saudara. Ya, buat apa? Buat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Nah, bagaimana orang bisa nyampe ke begitu, saudara? Ya, Anda dan saya harus sadar terus, kita ini dikasihinya. Amin. Anda tidak bisa earn, gini loh, Anda dan saya tidak bisa berusaha untuk mendapatkan kasihnya lebih lagi, tidak bisa. Karena itu udah dikasih. Bagi kita tinggal apa? Menikmati dan mengalami. Ya, itu saudara ditulisnya namanya Linda Susilowati. Ya, yang saya pertama kenal beberapa tahun yang lalu, saudara, udah lama di Solo. Nggak nyangka Tuhan bawa demikian luar biasanya, dan itu adalah bagian Anda dan semua keluarga kita, saudara, untuk mengalaminya. Amin. Oke, alami kepenuhan kasihnya. Saya buka dengan Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sangat sering kita tahu, tapi ini saya rasa menjadi basis daripada Natal. Karena demikianlah besarnya kasih Allah akan dunia ini. Ia memberikan Putra tunggal dan satu-satunya yang unik sebagai pemberian, sebagai anugerah, saudara. Sehingga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, tetapi mengalami kehidupan kekal. Amin. Jadi bagi mereka yang percaya dan menerimanya, saudara, menerima pemberian ini. Emang ada yang nggak terima? Banyak, saudara. Bagi Anda dan saya cuma satu rumusnya. Terima aja apa adanya. Dan Anda akan mengalami semua kasihnya ini mengalir dengan kuat sekali. Bagi yang sungguh-sungguh percaya kepadanya tidak akan pernah binasa dan mengalami kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, Anda harus ingat, kita semua harus ingat bahwa kasih Allah itu cukup, saudara. Kasihnya itu cukup. Nggak akan kurang lagi. Jadi apapun yang Anda perbuat, untuk Dia tentunya, untuk Tuhan tentunya. Karena kita mengasihi Dia. Itu akan memperkokoh akar fondasi hidup Anda dan saya di dalam kasihnya. Itu akan rooted, saudara, itu akan berakar semakin ke dalam. Sehingga apapun yang terjadi nanti, saudara, Anda akan tetap berkata, Tuhan mengasihi aku. Kenapa aku harus takut? Amin. Kalau Tuhan ada di pihakku, kenapa aku harus takut? Amin. Saudara, kali ini saya nggak mau, saudara, ya, Anda nanti tidak mengalami atau mengalami hanya sedikit. Saya mau, kami mau, kita semua mengalami kepenuhan akan kasih-Nya. Mungkin ada yang tanya, Pak, nanti kalau habis ini, ya Senin depan kan nggak ada, karena kita libur. Ya kami memberi kesempatan buat saudara-saudari yang dikasih Tuhan untuk berlibur, menikmati quality time in your family. Waktu-waktu dengan keluarga dan menikmati kasih Tuhan. Jangan takut, saudara. Ya. Tiap hari Anda akan menerima ayat-ayat yang Anda bisa pakai untuk berendam di dalam kasih-Nya. Soaking in His word. Tiap hari, saudara. Sampai kapan? Sampai 1 Januari. Loh, Pak, kok 1 Januari? Iya. Nanti 2 Januari Anda akan terima ayat lagi, tapi bentukannya akan menjadi the living word. Maksudnya apa? Firman itu hidup dalam Anda dan saya. Amin. Firman-Nya itu hidup di dalam Anda dan saya. Dan dari situlah kita akan makin kuat dan makin kuat. Saudara, tapi perlu diketahui, kami akan ngirim hanya paling 1 atau 2 ayat. Kok irit banget, Pak? Kami minta kita semua belajar merenungkan ayat. Amin. Amin, saudara.
Jadi kami tidak mau ngedrive pikiran yang ada di kita atau di penulisan kita untuk terlalu membawa Anda atau terlalu menggiring Anda pada konsepnya pikiran kita yang sempit. Tapi kami izinkan itu dibuka supaya Anda mengalami kasih-Nya di dalam skala penuh. Ayo, saya ajak baca dari versi yang amplified, saudara. Ya, saya lihat Yohanes 3:16, John 3:16 ini luar biasa. For God so greatly loved and dearly prized the world. Karena Tuhan sangat mencintai dan sangat menghargai dunia ini, sehingga Dia ya bahkan menyerahkan putra tunggal yang uniknya. Ya, He gave up His only begotten unique Son, so that whoever believes in, siapapun yang percaya, trust in, clings to, relies on Him. Jadi siapapun yang percaya, berpegang teguh dan mengandalkan kepada Dia, tidak akan pernah binasa. Ya, tidak akan pernah mengalami kehancuran atau hilang, tapi memiliki kehidupan yang kekal atau abadi. Amin, saudara. Kasih Allah begitu besar, saudara. Ya, Dia berikan anaknya, yaitu Yesus, Sang Juru Selamat. Dan barang siapa yang menerima kasih-Nya itu, sama dengan menerima dirinya, menerima Yesus Sang Juru Selamat secara penuh. Dan untuk Natal ini, kami rindu, siap kita mengalami kepenuhannya. Kepenuhan Kristus yang telah lahir bagi kita. Dan Dia, dalam skala penuh, akan diam, tinggal di dalam kita. Yesus menjadikan kita sebagai tempat tinggalnya. Ini saya pinjam istilahnya Oyok nih. Ya, dia selalu bilang, Yesus yang luar biasa, saudara, itu berumah. Dia memilih habitatnya, tempat tinggalnya, itu kita. Anda dan saya. Dan bukan sekedar kunjungan atau bertamu atau visitation. Ya, saudara perhatiin, Anda dan saya itu dijadiin tempat tinggalnya, bukan tempat singgahannya. Ya, dia singgah cukup lama, Pak, tapi cuma in the cost. Itu beda lagi, saudara. Dia mau tinggal selama-lamanya bersama Anda dan saya. Amin. Saya senang nih, saudara. Istilahnya Oyok nih, habitation. Itu ada tulisan his residence. Ya, betul. Ya, dia tinggal bersama Anda. Amin. Dari situlah kita akan hidup. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Ya, kalau Tuhan bersama Anda, mosok kita tega-teganya hidup gak karuan sih, betul? Halo? Ya, kalau Dia bersama kita, saudara, masa kita mau ngawur? Kan nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin, karena memang Dia maunya begitu, saudara. Nah, ketika dirinya atau pribadinya atau Sang Juru Selamat ini tinggal di dalam kita, penuh di dalam kita, bukan separuh. Apa sih yang kita alami, saudara? Nah, di sini saya akan libatkan. Silakan Driska untuk baca. Aku akan bacakan Yesaya 7 ayat 14. Tuhan sendiri akan memberimu satu tanda. Lihatlah, perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Allah di tengah kita. Saudara, thank you Driska. Lihat ya, Tuhan sendiri akan memberimu satu tanda. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya, akan ada satu tanda, ya, dan tandanya apa? Akan ada seorang perawan mengandung. Halo, ini saudara secara alamiah, secara kaidah manusia, ya, secara kaidah hukum alam, saudara, ini udah ngelawannya total, saudara. Namanya virgin, namanya perawan mengandung, ini udah nabrak gak karu-karuan. Ya, seorang perawan mengandung,
Dan ini menjadi tanda. Lalu melahirkan lagi. Ya. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan dinamakan dia siapa, saudara? Allah di tengah kita. Saudara, namanya adalah dia tinggal di tengah-tengah kita. Artinya apa? Dia bersama kita. Artinya apa? Ini yang sering kita sebutkan dengan satu kata, Immanuel. Amin. Saya berdoa supaya Anda dan saya jangan cuma ingat Immanuel itu kalau Natal doang. Tapi setiap waktu Anda mulai hari ini terus ke depan, ingat loh, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Saudara, ingat baik-baik saudara, jadi apapun yang Anda alami, Tuhan beserta Anda. Amin. Jangan pernah nyerah, saudara. Jangan pernah nyerah. Makanya alami kepenuhan kasih-Nya. Jangan cuma separuh atau 3/4. Penuh. Karena di situ Anda akan mengalami segala yang beda. Amin. Ya. Ya, selanjutnya akan ada ayat lagi, 2 ayat lagi akan dibacakan oleh Ezra. Silakan. Yesaya 9 ayat 6 dan ayat 7. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang anak telah diberikan untuk kita. Tanggung jawab kekuasaan penuh ada pada bahunya, dan dia akan dinamai yang baik, ahli strategi luar biasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 7. Besar dan luas daerah kekuasaannya, dia akan membawa damai dan kemakmuran yang tidak terukur. Dia akan memerintah atas tahta Daud dan atas kerajaan Daud untuk membangun dan menegakkannya dengan menjunjung keadilan dan kebenaran sejak sekarang dan sampai selamanya. Gairah yang mengagumkan Tuhan Yahweh, Panglima Bala Tentara Malaikat kepada umatnya akan memastikan ini terlaksana. Amin. Thank you, Ezra. Saudara lihat ya, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah diberikan untuk kita. Semuanya untuk kita, saudara. Dan telah terjadi. Tanggung jawab kekuasaan penuh ada pada bahunya. Saudara, jadi lihat baik-baik bahwa tanggung jawab dan kuasa penuh itu ada pada bahu Yesus, saudara. Ya? Ada pada bahunya dia. Dan dia akan dinamai yang pertama adalah yang baik. Saudara yang saya kasihi, kalau yang namanya yang baik itu menyertai Anda dan penuh di dalam Anda, apa sih yang Anda bisa bayangkan? Halo? Sekalipun faktanya Anda sedang mengalami hal yang kurang baik hari-hari ini, sekalipun. Tapi saya mau ingetin, saudara, sekalipun sepertinya kita mengalami yang kurang baik, Anda akan lihat aja nanti. Rancangan Tuhan nggak pernah jelek, saudara. Walaupun pada saat kita menjalaninya, itu seperti Daud nulis di Mazmur 23, sekalipun ada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Amin. Bahasa Inggrisnya salah satu versi nyebutnya lembah kekelaman itu Valley of the Dead, saudara. Lembah kematian. Halo? Saudara yang saya kasihi, alami, jadi yang baik itu penuh atas Anda. Makanya kalau Alkitab bilang mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, itu betul. Kalau Alkitab bilang itu karena dia selalu bilang yang baik beserta Anda. Yang kedua namanya disebut ahli strategi yang luar biasa. Dia ahli strategi, saudara. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, Alkitab bilang 1 Korintus 2, biarlah kita meminta hikmatnya dari atas. Amin. Seorang sahabat saya udah mulai cerita ketika dia minta hikmat tiap malam. Pagi-pagi dia kalau bangun itu Tuhan seperti memberi clue, saudara. Memberi satu tanda
tandanya tiba-tiba inget aja di kepala gitu loh. Ya. Seperti kalau di iklan itu yang namanya celing gitu loh. Yang cocok ngomong celing ini Noni, saudara, sebenarnya. Ya karena dia celing-celing terus. Ya. Nah, jadi selalu ada sesuatu yang mengingatkan tentang strategi. Nah, saudara, sobat saya sampai cerita ketika dapat celingnya itu, saudara, dia tuh nggak ngerti ini apa. Tapi bersyukur sekarang ada namanya Google kan, saudara. Oh, ternyata tuh bicara tentang ini, bicara tentang itu, bicara tentang itu, saudara. Halo? Jadi, ketidaktahuan kita, atau saya balik, pengetahuan kita itu terbatas. Betul? Tapi kalau Tuhan kasih kita strategi, wah, itu nggak ada batasnya. Amin. Nah, cuman seringnya, termasuk saya juga, termasuk kita dulu, kalau dikasih yang celing gitu, kita bilang, apaan sih ini? Ayo jujur, siapa yang pernah begitu? Saya juga pernah, saudara. Apaan sih ini? Ya kan? Kok kayaknya nggak masuk akal? Coba dicatat dulu, direnungin dulu. Ya, tuh ada yang ngaku kan. Suka, karena Tuhan itu ngomong dalam sudut kekekalan, saudara. Semestanya dia itu beda. Nah, saya sangat sedih kalau kita yang manusia ini yang semesta pikirnya itu sempit, terbatas, itu maksain Tuhan untuk berpikir seperti kita. Ya bahasa Jermannya ora gathuk, saudara. Nggak cocok. Halo? Ya, nggak nyambung, saudara, karena cara berpikirnya dia itu semesta dan benar-benar kekal. Bagi dia nggak ada masa lalu, nggak ada masa depan, kayak apa, saudara, semuanya sama. Halo? Kayak apa sih Pak kekal? Simpel, saudara. Bayangin waktu itu mandek, saudara. Waktu itu berhenti. Nggak ada waktu. Terang terus yang ada. Emang surga kayak gitu. Lah iyalah, saudara, terangnya dia sendiri. Betul? Nggak pernah gelap, saudara, di sana. Lah tidurnya kapan, Pak? Lah roh rasanya nggak perlu tidur. Ya. Halo? Saudara, saya lanjut. Namanya juga disebut Allah yang perkasa. Dia itu Tuhan yang sangat perkasa, saudara. Makanya Roma bilang, dalam segala sesuatu, aku ini adalah lebih dari pemenang. Amin. Amin. Tuhan yang perkasa itu sudah menyelesaikan bagi Anda dan saya. Amin. Dan kita tinggal menerimanya. Amin. Makanya, ya saudara, dulu saya ngerti kayak gini-gini juga nggak terlalu kuat, saudara. Ini perjalanan, jujur ini perjalanan. Dulu kita berdoa untuk kemenangan, tapi sekarang Anda dan saya berdoa dari kemenangan. Amin. Kenapa? Kemenangannya dia, itu yang jadiin titik tolak fondasinya untuk kita berangkat. Amin. Saudara, kemenangannya dia. Nah, nama berikutnya adalah Bapa yang kekal. Ya. Menarik ya, Alkitab tidak nulis Bapa yang sementara. Ya. Apalagi kalau udah gitu di ayat ini masih ada tulisan tanda bintang kecil di bawahnya, terus syarat dan ketentuan berlaku. Waduh, saudara, buyar nggak karu-karuan, saudara. Syarat ketentuannya cuma satu tadi, loh, barang siapa mempercaya dan menerimanya dia, itu udah, itu aja, titik. Ya. Nah, tapi kan reckless love, saudara. Kasihnya ugal-ugalan. Ya. Jadi sekali lagi saya berdoa supaya Anda dan saya benar-benar tiap saat, saudara, tiap saat mengalami
Kasih yang tidak masuk akal ini loh. Ya, Anda dan saya itu punya seorang Bapa yang kekal. Ya, artinya Bapa yang tidak keluyuran ninggalin Anda. Ya, artinya Bapa yang bisa cuti dulu ya, aku jadi bapak, aku tak jalan-jalan dulu. Nggak pernah ada, saudara, ceritanya itu. Yang ada adalah dia selalu ada bersama kita. Amin. Lanjut, saudara. Nama berikutnya apa? Raja Damai. Ya. Jadi bukan raja persoalan ya, saudara. Jadi kalau sang Raja Damai itu ada di dalam Anda, dimanapun Anda berada, itu damai akan keluar. Amin. Nah, kalau sang Raja Damai itu tinggal di dalam Anda, makanya Filipi 4 bilang apa? Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal. Nah, ini lagi, saudara. Ya. Paulus orang yang pintar luar biasa, saudara, termasuk jenius. Dia sampai bilang, damainya itu tidak masuk akal, gitu loh. Kasihnya apalagi, boro-boro, gitu loh. Ya. Semua tidak bisa diteorikan, saudara. Karena semua harus dialamikan. Amin. Jadi kalau Anda bisa mengalami ini, saudara, aduh. Ya. Makanya kalau pendiri daripada Full Gospel itu nulis ya orang-orang yang paling bahagia sedunia, itu saya setuju, saudara. Kita ini termasuk dalam kelompok yang orang-orang yang paling bahagia. Nggak layak mendapat kasihnya, kita dapat penuh. Bukan cuma taste and see doang, icip-icip, enggak, saudara. Kita dapat semuanya. Amin. Saudara, ya, nggak layak, tapi kita dapat. Dia akan membawa damai, ini besar luas daerah kekuasaannya, dan dia akan membawa damai dan kemakmuran yang tidak terukur. Damai dan kemakmurannya tidak terukur, saudara. Dia akan memerintah atas tata Daud dan atas kerajaan Daud untuk membangun, menegakkannya dengan menjunjung keadilan dan kebenaran sejak sekarang sampai selama-lamanya, kekal. Dan gairah yang mengagumkan Tuhan Yahweh, Panglima bala tentara malaikat kepada umatnya akan memastikan ini terlaksana. Artinya apa? Gairah yang mengagumkan dari Tuhan. Artinya apa? Kasih yang besar yang tidak terbatas dari Tuhan dan kekal itu akan memastikan kita mengalami ini seterusnya dan seterusnya. Amin. Saudara, betapa luar biasanya Tuhan saudara dan saya, amin. Ya. Betapa luar biasanya, saudara. Ya. Ini akan memastikan ini terlaksana. Karena apa? Karena ini gairahnya dia. Ini passionnya dia. Ini adalah kasihnya dia. Makanya sekalipun kita kadang-kadang mencong sana, mencong sini, mengkol sana, mengkol sini, dia tetap kejar Anda dan saya. Dia tetap kejar. Kenapa? Karena cintanya dia sama Anda dan saya itu tidak ada batasnya. Amin. Nikmati itu. Saudara, selanjutnya saya minta Driska untuk baca ayat. Silakan. Silakan Driska. Apalagi masalah internetnya. Halo. Kalau error mungkin bisa dilanjutin. Oke. Aku bacain ya, Be. Boleh, silakan, Ya. Ezra. Matius 1 ayat 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan kamu akan menamakan dia Juru Selamat, karena dia ditentukan untuk memberikan hidupnya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Tuh, saudara. Ya, ini bicara tentang Maria yang dipilih.
Karena dia akan melahirkan anak laki-laki dan kamu akan menamakan dia juru selamat. Dia akan menamakan yang bayi yang lahir ini namanya juru selamat, yaitu Yesus. Karena memang Yesus ditentukan untuk memberikan hidupnya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudara, jujur saya bilang, waktu kami mengalami kebangkrutan, saya udah pelayanan. Ya, saya tuh berdoa, Tuhan, biar saya mengalami kepenuhan juru selamat ini. Karena kami juga tetap pengen selamat, saudara. Maksudnya diselamatkan dari situasi yang ruwet ini. Dan saya mau bilang, saya percaya, bagi Anda yang sedang mengalami keruwetan, saya mau bilang, saudara, juru selamat itu lahir buat Anda loh. Halo? Amin. Nikmati. Nikmati, saudara. Ya. Jangan sampai Anda nggak nikmati. Sayang. Sayang banget, saudara. Nikmati. Biar kita benar-benar, saudara, ya kan, apapun yang sedang kita alami, saudara. Ya, berarti Sang Juru Selamat itu lahir untuk Anda dan saya. Dan untuk Anda menikmati ini, Anda nggak perlu repot-repot, cuman buka hati dan say yes saja. Amin. Ya. Dan biar Natal kali ini, saudara, saya berdoa akan menjadi satu Natal di mana Anda benar-benar akan mengalami titik tolak, fullness, kepenuhan di dalam kasih-Nya, saudara. Benar-benar penuh. Dan Anda akan lihat, hidup kita akan berubah. Kemuliaannya akan sangat nyata. Amin. Kalau berikutnya, Triska udah masuk, boleh baca ayat selanjutnya, Matius 1, lanjutannya. Atau belum? Sepertinya Kalau Kak Triska belum deh. belum ya. Lagi coba ini dulu. Mungkin boleh minta Oyok juga bantu. Jadi ada suara angin yang berbeda. Silakan Yok, langsung 3 ayat Yok, 3 versi. Boleh. Suaraku kedengeran jelas ya? Oke, Matius 1 ayat 23, yang pertama dari terjemahan baru. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dari The Passion Translation, dengarlah, seorang perawan akan mengandung. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan dinamakan Immanuel, yang artinya dalam bahasa Ibrani, Allah menjadi salah seorang di antara kita. Dari TSI, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan dinamai Immanuel. Immanuel berarti Allah bersama dengan kita. Amin. Thank you, Oyok. Saudara, mungkin Anda nanya, loh Pak, tadi Yesaya 7 perasaan udah dibacakan ini, kok sekarang dibacakan lagi? Saudara, ini untuk mengkonfirmasi bahwa Yesaya 7 adalah janjinya dalam bentuk nubuatan, tapi Matius 1, 2, 3 adalah kebenarannya yang dinyatakan jadi fakta. Firman-Nya menjadi manusia. Amin. Firman-Nya menjadi manusia, saudara. Dan dia menjadi salah seorang jadi di antara kita. Dia menyertai kita. Dia diberi nama Immanuel karena memang dia didesain, saudara, disiapkan. Saudara lihat baik-baik ya. Ya, dia disiapkan ya untuk memang jadi juru selamat dan jadi seorang pribadi yang menyertai kita. Nah, kalau ini terjadi demikian, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apalagi sih yang kita perlu? Selain percaya sama dia. Halo? Kalau ini terjadi demikian, apalagi yang kita perlu sih selain cuman percaya sama dia? Ya tapi itu loh Pak, udah percaya, udah pasrah, udah berserah, udah segala macam, kok kayaknya kok nggak ada terobosan-terobosan. Saudara tunggu. Amin.
Tunggu. Ya, tapi kapan? Tunggu, saudara. Jadi kadang-kadang di dalam masalah-masalah tunggu ini kita yang bingung, saudara. Kita bingung. Ya. Tapi sekali lagi saya berdoa, biar saudara dan saya mengalami kebenaran ini dengan tuntas. Jadi kalau kita sedang mengalami segala sesuatu, saudara, apakah kita masih merasa Tuhan ada? Seringnya enggak, saudara. Pada saat kami mengalami kebangkrutan, saudara, saya pernah ditanya teman, kalau ngalamin kayak gini, Pak, kira-kira iman tuh rasanya apa? Rasanya pahit, saudara. Pahit, betul pahit. Sepertinya tuh enggak jelas, saudara. Tapi kami memaksa ya untuk tetap melekat. Dalam arti bukan berarti pahit bener yang gimana-gimana, saudara. Tapi rasanya segala sesuatunya kayaknya ini kayak apa sih nantinya? Nah, disitulah Tuhan mengajar kami soaking, saudara. Berendam. Dan ketika kami nikmati berendam itu, kita bisa kerasa, saudara. Kerasa apa, Pak? Dia ada. Dan dia ada bersama kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi, Pak, dia tidak pernah tutup mata atau tinggal diam atau cuek sama Anda. Enggak, saudara. Dia sangat peduli akan Anda dan saya. Cuman seringkali kita tuh nggak bisa paham, saudara. Kita nggak bisa ngerti. Ya. Makanya taunya kapan? Nah, makanya ayatnya bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya. Sekarang baru ngerti loh, Pak. Ya. Dulu kagak ngerti-ngerti. Kenapa ngerti-ngerti? Kadang-kadang kalau dikasih ngerti nggak mau ngerti, betul? Halo, saudara? Ya. Kan kalau kita lagi ruwet, lagi mumet, dikasih tahu kadang-kadang nggak mau ngerti kan? Betul nggak betul? Ya. Tapi biar sekarang kita mulai belajar untuk mengerti, buka hati bahwa yang baik itu beserta Anda. Amin. Ya. Ahli strategi beserta Anda. Allah yang perkasa beserta Anda. Bapa yang kekal, Raja damai. Mungkin kita bisa protes, Pak. Saya pernah mengecewakan Tuhan. Saudara, saya mau bilang, rasanya tidak satupun dari kita yang tidak pernah mengecewakan Dia. Kami pun sama. Tapi kami belajar untuk tidak mengecewakan Dia lagi. Itu dulu. Loh, Pak, belum lama loh, Pak. Ya. Membuat Dia kecewa. Ya. Saudara, apakah terus Tuhan kepahitan sama Anda, sama saya? Wah, saudara, kalau Tuhan kepahitan sama kita, udahlah, buyar, saudara, buyar-yar. Lupa, dia kan manusia, punya perasaan juga. Yes, dia punya perasaan. Tapi, saudara, ketika dia pernah menjadi manusia, dia udah siap. Siap apa? Siap untuk menjalankan semuanya itu. Supaya semua tugasnya selesai. Dan gemanya selalu kita rayakan pada saat Paskah. It is finished. Amin. Tapi rangkaian itu tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas dari apa? Dari sebuah perjalanan. Karena memang dia dipanggil, disiapkan. Maksudnya Yesus dikirim sebagai putra tunggalnya. Dalam satu konteks besar yang namanya apa? Kasih. Amin. Kasih. Oke, saudara, kita belum selesai. Saya akan minta Ria untuk soaking, saudara. Ya, soaking. Kita akan tenggelam, ya, berendam di dalam kasihnya.
Saudara, kalau orang berendam, ya udahlah, ya berserah aja. Rasakan kasihnya itu. Silakan ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
raja damai, dan sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sementara keyboard masih terus jalan pelan-pelan, saudara, saya cuma mau ngingetin. Di tengah lagu dinyanyikan tadi, saya merasa ada beberapa di antara Anda sedang mengalami titik jenuh, atau bahkan Anda sedang menghadapi satu tembok yang rasanya udah nggak bisa ditebus lagi. Bahkan Anda merasa bahwa ini loh tembok yang dulu juga aku alami, dan aku nggak pernah berhasil nembus tembok ini. Soalnya yang saya kasihi malam ini, saya mau bilang, yang baik itu lahir buat Anda. Amin. Ahli strategi yang luar biasa itu lahir buat Anda. Allah yang perkasa itu lahir buat Anda. Bapa yang kekal lahir buat Anda. Raja damai itu lahir buat Anda. Dan semua itu semua menyertai Anda. Amin. Itu ada bersama Anda. Karena dia berjanji, dia menyertai Anda dan saya. Dan juru selamat itu yang menyertai Anda untuk menyelamatkan Anda dan saya. Sekali lagi kami berdoa, alami ini saudara. Alami. In the vision, dalam penglihatan, saya melihat Anda ada yang sedang meraih sesuatu, ingin manjat gitu saudara. Dan rasanya kepleset terus. Saudara, Tuhan cuma bilang, sini, biar aku gendong kamu. Dan ketika Anda dan saya digendong dia, apa yang terjadi, saudara? Segala yang nggak masuk akal, segala yang harusnya nggak bisa kita lakukan, itu akan dia lakukan buat Anda dan saya. Makanya benar kalau Mazmur bilang, ketika Anda dan saya dipulihkan Tuhan, ketika kita dipulihkan Tuhan, itu hidup kita seperti mimpi. Saya berdoa, saudara, saya berdoa. Saudara, ini sesinya belum selesai ya, sharing saya belum selesai, ini baru setengahnya. Tapi Tuhan udah ingetin saya berdoa supaya Anda mengalami terobosan. Mungkin bahkan nggak sampai menunggu besok atau menunggu tanggal 25, saudara, nggak. Mungkin malam ini saudara akan mengalami. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus Kristus, I release breakthrough now. I release breakthrough, total breakthrough. Ada banyak poin-poin atau posisi-posisi yang Anda tidak bisa melakukan. Udah nggak mungkin lagi, Pak, aku lakukan ini. Ya, porsi aku udah maksimal, maksudnya bagianku udah segini aja bisanya. It's okay, saudara, it's okay. Ya, biar dia menjadi finishingnya, biar jadi finishernya, dia yang menyelesaikan semua sampai tuntas. Ya, karena dia selalu menyelesaikannya lebih dari tuntas, more than enough. Amin. Dia tidak pernah mengasihi Anda dengan pas-pasan, selalu lebih, saudara, lebih. Soalnya saya kasih buka hatimu, saudara. I release it. Yes, thank you. Deep. Ya, saya sekarang merasa beberapa yang tadi merasanya panas sekitarnya, maksudnya sepertinya kemerungsung semuanya.
Tiba-tiba ada satu atmosfer yang baru. The wind blow, ya, the wind of the spirit, angin dari Roh Kudus tiba-tiba bertiup dan ada tiba-tiba merasa seperti adem sekali. Cuaca yang tadinya Anda merasa panas sekali, sepertinya terik, tiba-tiba berubah menjadi sangat teduh. Yes, dan sekarang Anda merasa ada tetesan-tetesan embun yang mulai turun buat Anda. Dan Anda minum dengan sukacita. Juga termasuk segala jenis kesembuhan. Ya, miracle in healing. Mujizat dalam kesembuhan akan terjadi malam ini di dalam nama Yesus Kristus. Rilis. Yes. Segala sumbatan diterabas oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala yang buntu-buntu, saudara, termasuk di dalam usaha kami perkatakan breakthrough, itu mujizat. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Amen. Lanjut. Mungkin Driska udah bisa on lagi. Tes. Yes, Tes. good. Udah bisa. Oke. Aku bacakan dari Roma 4 ayat yang ke-6. Bahkan Raja Daud sendiri berbicara kepada kita mengenai kepenuhan sempurna yang datang ke dalam seseorang ketika Allah dengan penuh kuasa menyatakan kebenarannya ke dalam hidup kita, terlepas dari apa yang kita lakukan. Apa yang dikerjakan Allah sudah cukup. Saudara, terlepas dari apa yang kita lakukan, saudara. Yang itu misalnya kita dilakukan keliru, saudara. Typo. Jadi apa yang dilakukan Allah itu sudah cukup. Jadi kita jangan nambahin pekoro, saudara. Ya, itu sudah cukup semuanya. Dan itu sudah penuh. Dan kita akan mengalami dari kepenuhan kepada kepenuhan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Nikmati ini, saudara. Nikmati benar-benar. Kepenuhannya ini Anda harus nikmati. Daud sampai bicara ini kenapa? Karena dia juga mengalami, saudara. Makanya dia bilang di Mazmur salah satunya, ini juga yang jadi favorit. Biasanya Noni paling senang nyebut ayat ini, saudara. Taste and see, kecap dan lihatlah. Tapi sekarang nggak cuma ngecap, saudara. Kita nikmati, kita alami penuh, saudara. Penuh. Ya. Lanjut, mungkin Esra bisa bacakan 1 Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak seorang pun pernah memandang kepenuhan semarak Allah. Tetapi kalau kita saling mengasihi, Allah tinggal tetap di dalam kita, dan kita tinggal tetap di dalam Dia, dan kasih-Nya dinyatakan sepenuhnya di dalam kita. Ini saudara, nggak ada seorang pun pernah memandang kepenuhan semarak Allah. Makanya ketika Musa tanya, show me your glory, Lord. Tunjukkan kemuliaan-Mu, Tuhan. Dalam bahasa Inggris, Alkitabnya menjawabnya begini, saudara. I will show all of my goodness. Aku akan nyatakan segenap segala kebaikanku akan dilewatkan di depan. Jadi kalau Anda mengalami kepenuhan semarak Allah itu apa? Anda mengalami segala kebaikan, segala kasih-Nya. Karena yang baik itu lahir buat Anda dan saya. Ya, itu dinyatakan sepenuhnya. Allah tetap tinggal di dalam kita. Kenapa? Karena kita saling mengasihi. Amin. Saudara, sebaiknya, saudara, saya makanya pengen kita semua saling mengasihi. Amin. Saudara setuju dengan saya? Walaupun kita, saudara, belum semuanya pernah ketemu muka dengan muka. Saya juga belum pernah ketemu muka dengan muka dari sebagian besar Anda. Tapi saya percaya, saudara, roh kita itu mengalami muka dengan muka, saudara. Ya, kita dalam satu persekutuan keluarga yang luar biasa. Saya harap nanti tahun depan pada saatnya nanti kita akan ketemu muka dengan muka. Di mana? Ya memang di Jakarta. Bagi yang luar kota gimana? Satu hari nanti kita akan ketemu juga. Ya. Kami juga rindu untuk berkunjung ke area Anda. Ya, kami juga rindu untuk mengunjungi, kita fellowship bareng.
Saudara, jadi biarlah kita belajar saling mengasihi, sebab ketika kita saling mengasihi, Allah tinggal tetap dalam kita. Dia kerasan banget. Ya, dan kita tetap di dalam Dia. Dan kasih-Nya akan dinyatakan sepenuhnya di dalam kita. Amin. Saudara. Makanya biarlah tiap kita, ya, kata-kata yang kita ucapkan itu penuh dengan kasih, saudara. Ya Pak, emang di sekitar kita nggak ada yang nyebelin. Ada, saudara, ada justru itu latihannya kita mengasihi, saudara. Ya, saya sampai kadang-kadang juga ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau orang itu tuh susah untuk dikasih, gimana caranya dong? Ya, dia selalu jawabnya dengan ketawa aja, saudara. Ya, mungkin dia ketawa karena dia lihat, emang lu nggak sama dulu. Kayaknya memang sama, saudara. Halo, gitu ya. Saudara, jadi ayo, biar kita ini benar-benar masuk di dalam kasih-Nya ini, jangan tanggung-tanggung, saudara. Jangan separuh, seperapat, ya kan. Ya, udah, bablasin aja, saudara. Amin. Lanjut ayatnya, Triska. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. God is love. When we take up permanent residence in a life of love, we live in God and God lives in us. This way, love has the run of the house, becomes at home and mature in us, so that we are free of worry on Judgment Day. Our standing in the world is identical with Christ. There is no room in love for fear. Well-formed love banishes fear. Since fear is crippling, a fearful life, fear of death, fear of judgment is one not yet fully formed in love. Tuhan adalah kasih. Ketika kita mengambil tempat tinggal permanen dalam kehidupan kasih, kita hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Dengan cara ini, kasih menguasai rumah, menjadi betah dan dewasa di dalam diri kita, sehingga kita bebas dari kekhawatiran pada hari penghakiman. Kedudukan kita di dunia identik dengan Kristus. Tidak ada ruang untuk ketakutan di dalam kasih. Kasih yang terbentuk dengan baik melenyapkan ketakutan. Karena rasa takut melumpuhkan. Kehidupan yang menakutkan, takut akan kematian, takut akan penghakiman, adalah kehidupan yang belum sepenuhnya terbentuk di dalam kasih. Amin. Saudara lihat ya, the message terjemahkan ini bagus sekali. God is love. Tuhan itu kasih. Ketika kita, when we take up permanent residence in a life of love, putuskan, saudara, ya, PR Anda atau posisi Anda sekarang ini adalah Anda itu permanent resident, jadi penduduk tetap di dalam hidup yang penuh kasih. Hidup Anda, saudara, itu di-run atau dijalankan oleh satu kata yang namanya kasih. Semuanya itu karena kasih. Itu kan enteng, saudara, nggak ruwet, nggak kemurungsung, nggak puyeng, dan sebagainya. Nikmati kasih, saudara. Amin. Ya, nikmati, enjoy it, benar-benar enjoy it. Ya, jadi saya senang tulisan tadi, tidak ada ruang, ya, untuk ketakutan di dalam kasih. Lah kalau ayatnya ngomong gini, lah terus kalau ada orang yang takut terus, ini takut, itu takut, itu takut. Ya, Anda tahu sendirilah jawabannya. Ya, itu Bu Audrey ketawa-ketawa, saudara. Beliau termasuk senior saya. Ya, saya kalau ketemu beliau, ya kan, satu hal, saudara, tidak pernah tidak senyum. Ya, selalu tersenyum, selalu bersemangat. Ya, ibu yang satu ini, saudara, luar biasa. Beliau stay di Singapura, saudara. Ya, ini seorang yang sangat hobi berdoa, saudara. Ya, kenapa sih? Karena hatinya selalu terbakar. Jadi saya mau bilang, biar Anda dan saya ini hati kita benar-benar berkobar-kobar dengan kasih ini, saudara. Amin. Ya, berkobarlah dengan kasih, jangan berkobar dengan segala yang lain. Ya,
Kalau kita lagi kesel, kita lagi kepengen marah dan sebagainya, oke, tolong ditekan, dibuang, diampuni. Ya, kalau kita berkobarnya kayak gitu terus, aduh mumet, ini mumet, saudara. Ya mumet. Tapi kalau Anda dan saya berkobar di dalam kasih, kita tinggal di dalam kasihnya. Oh enak, saudara, enak. Kenapa? Kalau lapar tinggal minta, Bapak aku lapar. Emang bakal dapat makanan, Pak. Saya jamin Tuhan akan kasih. Caranya gimana? Nggak tahu, tapi pokoknya dapat. Amin. Lanjut. Kita Roma. Saya nggak tahu Esra masih on atau Oyo langsung nih. Aku B. Oke, silakan Yo. Oke, Roma 11 ayat 36 The Passion Translation. Dan karena Allah adalah sumber dan penopang segala sesuatu, maka segala sesuatu hanya dapat menemukan kepenuhan di dalam Dia. Kiranya segala pujian dan hormat diberikan kepadanya selama-lamanya. Amin. Amin Yo, amin. Saudara lihat ya, karena Allah adalah sumber dan penopang segala sesuatu. Sumber dan penopang segala sesuatu. Maka segala sesuatu hanya dapat menemukan kepenuhan di dalam Dia. Jadi pilihannya sekarang, kalau Anda memang mau untuk penuh di dalam Dia, siapa yang mau boleh angkat tangannya. Ya, kalau mau penuh di dalam Dia, ya cuman memang harus ada di dalam Dia, saudara. Amin. Ya, memang harus nempel sama Dia. Jangan yang lain-lain. God is love. Ya, saudara, alami kepenuhan kasih-Nya. Saya mulai tarik kesimpulan nih dari awal. Alami kesimpulan, awali kepenuhan kasih-Nya. Yohanes 3:16 tadi disebut. Alami kepenuhan penyertaannya, ini tentang Immanuel tadi, Yesaya 7 dan Matius 1, 7:14 dan Matius 1:23. Alami kepenuhan dirinya dan berbagai identitasnya. Nama-nama yang luar biasa. Tadi itu loh, yang baik, ahli strategi, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Alami, saudara, alami ini. Ya. Alami. Saudara, alami kepenuhan keselamatannya karena Dia juru selamat. Dan alami kepenuhan di dalam Dia, segala-galanya, saudara. Amin. Ya. Kalau Anda merasa perlu ayat-ayatnya ini, tadi yang saya share, nanti Anda bisa teks ke admin. Ya. 081 299 299 280. Rasanya saya nggak salah. Ya bisa tolong ditulis lagi, Ibu admin, Ibu Erni, supaya yang belum pernah ngeteks dan say hi ke Reva Indonesia, Reva nomor saudara, supaya Anda bisa keep in touch terus. Ya, alami. Ya. Dan ayat terakhir sekarang. Finalnya ini loh. Yohanes 15 ayat ke-9. TSI. Apa sih Pak TSI ini? Terjemahan sederhana Indonesia. Omongannya sih sederhana, saudara, judulannya. Tapi coba lihat ayatnya. Seperti Bapa selalu mengasihi aku. Ini Yesus yang ngomong, saudara ya. Begitu jugalah aku selalu mengasihi kamu. Saudara, aku selalu mengasihi kamu. Hendaklah kamu terus hidup sebagai orang yang aku kasihi. Halo? Hendaklah engkau hidup di dalam sebagai orang yang aku kasihi. Jangan jauh dari Dia, saudara. Jangan jauh, benar-benar jangan jauh. Tetap nempel, tetap dekat, tetap benar-benar cuman ya benar-benar terlihat terus oleh Dia. Makanya Daud bilang lebih baik satu hari aku di pelataranmu. Makanya Daud bilang, ya kalau di Mazmur 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan gembalaku, nggak perlu apa-apa lagi, aku nggak perlu apa-apa lagi. Ya, tapi di Mazmur 27 dia bilang, satu hal yang aku minta, apa? Aku pengen lihat Dia terus-menerus. Amin. Gazing His beauty, menatap segala keindahannya. Kenapa?
Karena di dalam dialah itu dia bisa mendapatkan semuanya. Amin. Saudara, jangan kayak bangsa Israel zaman Musa dulu ketika Tuhan pengen ngomong sama mereka, dia bilang, nggak berani, ntar kita mati. Udah kamu aja Musa, kamu yang hadap Tuhan, kamu yang dengerin, nanti ceritain kami akan nurut. Faktanya nurutnya cuma sebentar, saudara. Nggak nurutnya lebih banyak lagi. Mereka mikirnya kalau sampai mati, Musa aja yang mati, biarin. Saudara. Tapi ketika Daud ngerti hatinya Tuhan, semuanya beda. Amin. Saudara yang saya kasihi, biar kali ini benar-benar tolong. Jadikan Natal ini, bulan Desember ini, sebagai satu kepastian untuk saudara dan saya bulat-bulat ngambil keputusan. Oke Tuhan, aku mau mengalami kepenuhan kasih. Sebab itu apa? Terus apa? Berada di dalam kasih-Mu itu. PR-nya, permanent residennya adalah kasihnya Dia yang kekal. Amin. Silakan Rian. Kita akan tenggelam lagi. Sekaligus mengingat bahwa ini Natal. Ayo. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku, penebus, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus,
sebentar lagi buat terus. Kalau Anda lihat lagu ini, lagu ini memang selalu kita nyanyikan pada saat momen Natal. Dan ini adalah merupakan penggenapan dari janji. Janji apa? Bahwa terang yang besar itu telah lahir buat kita semua. Saya berdoa karena kelahiran Yesus pun lewat mujizat, saudara. Seorang perawan yang menikah aja belum sudah bisa mengandung. Dan mengandungnya pun oleh Roh Kudus, saudara. Dia menjadi manusia sama seperti kita. Seringkali dulu waktu kecil kalau saya lihat dramanya, saudara, kita juga dulu sering lihatnya adalah untuk nyari penginapan aja nggak dapat. Tapi penginapan kebenarannya bukan sekedar itu, saudara. Karena memang faktanya dia harus lahir memang harus di kandang. Kenapa harus di kandang? Karena itu adalah tempat kerjanya para gembala yang menyiapkan dan menyiapkan domba-domba untuk dikorbankan sebagai korban penebus dosa. Dan korban itu nggak boleh tidak ada cacat celahnya, harus benar-benar 100% sempurna. Makanya domba lahir selalu dibungkus kain lampin dan dibandingkan di palungan. Semuanya memang udah ada semua di situ, saudara. Karena dia, Yesus akan menjadi anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Amin. Hanya karena satu hal, kasih-Nya. Doa kami alami kepenuhan kasih-Nya. Karena kasih Tuhan itu pun sendiri adalah mujizat tersendiri. Kami berdoa, saya berdoa supaya Anda semua mengalami kepenuhan kasih-Nya malam ini di dalam nama Yesus Kristus. Buka hati Anda. Yes. Ya. Biar curahan kasih Tuhan yang seperti air terjun, bahkan seperti tingkap-tingkap langit dibukakan supaya kasih Tuhan itu turun. Open heaven akan turun malam ini juga di dalam nama Yesus Kristus. I release it. Aku berkatakan overflow of love, satu kelimpahan kasih, everlasting love, kasih yang kekal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara tentang sharing-Nya. Tapi Engkau akan terus menyatakan kasih-Mu tanpa jeda, tanpa berhenti. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.